Halo para pendengar, dimanapun Anda berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei volume 6 bab 12-13. Cerita kali ini akan mengisahkan perjalanan selanjutnya Rudeus bersama Eris. Apakah benar Eris akan dijodohkan dan bagaimanakah nasib Rudeus? Silahkan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Camp mengungsi kota Roa. Mungkin ukurannya hanya sebesar suatu desa. Hanya kehampaan yang terasa di sana. Mungkin ada beberapa orang, namun kehampaan itu tetap sangat terasa. Rudeus dan Eris terus berjalan hingga menemui sebuah bangunan, markas camp pengungsi. Eris tiba-tiba memanggil Rudeus dan menunjuk ke arah suatu dinding. Banyak poster-poster berisikan nama-nama orang hilang di sana. Jumlahnya sangat mengerikan, sekitar seratusan. Tidak. Ribuan nama masih terpampang di poster itu. Di tepi atas poster terdapat nama Lord Vedoa, yaitu James Boreas Greyrat. Ya, itu bukan nama kakek Eris, Sauros Boreas Greyrat. Setelah menyebutkan nama Eris di meja resepsionis, muncul dua orang yang sangat dikenali Rudeus. Alphonse, si kepala pelayan keluarga Boreas, dan Ghislaine. Eris berlari ke arah Ghislaine dengan wajah gembira. Kegembiraan juga nampak di wajah Ghislaine dan Alphonse. Namun dengan cepat raut wajahnya berubah. Rasa cemas mulai dirasakan Rudeus. Mereka berempat beranjak ke ruangan dalam. Pada awalnya Rudeus diminta menunggu di luar. Namun Eris menolak. Ia ingin Rudeus tetap di sisinya. Suasana nampak tegang. Namun Alphonse mencoba untuk memulai pembicaraan. Selamat datang, Eris Ojo-sama. Kami sudah mendengar kabar tentang kepulangan Ojo-sama, dan kami pun selalu menanti kedatanganmu. Namun Eris menanggapinya dengan suara tegas. Jangan bertele-tele, katakan saja siapa yang meninggal. Pertanyaan yang hampir semua orang tidak ingin mendengar, namun Eris sudah menguatkan hatinya sejak lama. Sauro sama, Philip sama, Hilda sama, ketiga-tiganya meninggal. Alphonse mengatakannya dengan begitu berat, seolah-olah dia berusaha keras memeras kata-kata itu keluar dari tenggorokannya. Eris mencengkram tangan Rudeus dengan sangat keras ketika mendengarnya. Kemudian Alphonse bercerita mengenai konfirmasi kedua orang tua Eris yang diteleport ke zona perselisihan, dan kematiannya sudah dipastikan. Ghislaine yang kebetulan diteleport ke zona yang sama melihat jasad mereka, namun ia tidak ingin berkomentar lebih jauh. Sementara Sauros dihukum mati karena dianggap bertanggung jawab atas insiden teleportasi. Spontan saja Rudeus menolak untuk mempercayai hukuman konyol itu. Hampir saja ia melepaskan emosinya di sana. Namun Eris mencegahnya dan menyuruhnya kembali duduk. Walaupun konyol, politik memang kejam. Apalagi mengingat kerugian yang harus ditanggung kerajaan atas insiden itu sangatlah besar. Sehingga seseorang harus dikambing hitamkan dengan dalil bertanggung jawab. Tak seperti biasanya, Eris selalu menanggapi dengan nada hampa, dan bertanya pada Alphonse apa yang terjadi selanjutnya. Seseorang telah memberitahuku bahwa Piremon Nutos Greyrat sama akan mengadopsi Eris sama sebagai selir. Jawab Alphonse. Ghislaine langsung murka mendengarnya. Walaupun ia sudah tahu sebelumnya, namun ia masih tidak bisa menerima usul itu. Pertengkaran Alphonse dan Ghislaine semakin memanas. Alphonse hanya memikirkan nasib nama keluarga Boreas, sedangkan Ghislaine menentangnya dan lebih memilih kebahagiaan Eris. Melihat itu, Eris berdiri melepaskan genggamannya dari Rudeus, kemudian menyalangkan kedua tangannya, mendorong maju rahangnya dan menunjukkan pose mengintimidasi khas keluarga Greyrat. Diam! Teriakannya membuat Ghislaine menutup telinganya. Eris kemudian meninggalkan ruangan itu bersama Ghislaine. Setelah kejadian itu, Rudeus hanya bisa kembali ke kamarnya dan beranjak melihat kembali papan pengumuman orang hilang. Di antara poster-poster itu ada juga pesan Paul untuknya yang ditulis 3 tahun yang lalu. Banyak nama yang tertera di situ. Bahkan tidak sedikit pula coretan pada nama yang menandakan orang tersebut dinyatakan meninggal. Seketika itu Rudeus langsung teringat akan Sylvie. Ia mencoba mencarinya dan berharap namanya tidak tercoret. Namun sampai baris terakhir, ia tidak menemukan namanya sama sekali.
Menurut info yang diberitahu resepsionis, namanya tidak ada di situ dinyatakan masih hidup. Namun Rudeus masih belum bisa menemukan info keberadaan Sylvie. Satu-satunya keluarga Rudeus yang masih belum ditemukan hanyalah ibunya, Zenith Clearat. Di markas, Rudeus duduk berhadapan dengan Alphonse dan Ghislaine. Eris masih belum mau keluar dari kamarnya. Alphonse meminta Rudeus menceritakan semua kejadian yang dialami Eris selama 3 tahun terakhir. Rudeus menceritakan semuanya dengan sangat jelas dan ringkas. Mendengar semua cerita tentang Ruijerd, Alphonse ingin memberinya hadiah. Namun sayangnya Ruijerd telah pergi dan dia tidak akan mungkin mau menerimanya. Setelah mendengarkan semua cerita Rudeus, Alphonse menyatakan bahwa Rudeus sudah menjadi pengikut keluarga Boreas dan memintanya untuk ikut serta dalam setiap pertemuan mereka. Tentu saja hal yang utama adalah tentang Eris. Sebenarnya ada kerabat dekat Eris yang masih hidup, yaitu James, Lord V2 saat ini. Namun mengingat kenyataan bahwa ia kalah dari Sauros, membuatnya tidak bisa dipercaya untuk menjaga Eris. Berikutnya ada adiknya, Paul, yaitu Piromon Notos Glerat, yang menginginkan Eris menjadi selirnya. Nampaknya ia juga cukup dibenci oleh Sauros. Bahkan tidak sedikit rumor buruk tentangnya seperti menyuap Darius, menteri kerajaan Asura. Darius jugalah dalang dibalik penculikan Eris saat permulaan Rudeus mengajari Eris. Meskipun Eris sudah dipasti hanya digunakan untuk benda pemuas seksual, namun ia dapat membangun kembali V2. Itulah yang ada di pikiran Alphonse saat ini. Tentu saja Ghislaine tidak setuju. Ia malah menyarankan bahwa Eris harus tetap bersama Rudeus. Karena secara silsilah keluarga, ayah Rudeus merupakan bangsawan kerajaan Asura, sedangkan ibunya merupakan bangsawan kerajaan Milision. Dan ya, akhirnya Ghislaine dan Alphonse bertengkar lagi. Rudeus akhirnya mengakhiri pembicaraan itu dengan meminta mereka mendengar pendapat Eris. Semuanya akan Eris tentukan sendiri. Pertemuan berakhir saat matahari terbenam. Rudeus kembali ke kamarnya. Ia merasa lebih lelah dari biasanya. Mungkin kejadian hari ini sangat menguras otaknya. Ia merebahkan diri di kasur dan tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamarnya. Eris yang datang. "Selamat malam, Eris. Perasaanmu sudah baikan sekarang?" tanya Rudeus. Eris masih berdiri tegap setelah mengetahui apa yang terjadi pada keluarganya. "Aku baik-baik saja. Ya, bukankah kita setidaknya sudah menduga bahwa hal ini pasti terjadi?" jawab Eris. "Gadis ini sudah tumbuh sangat kuat." Rudeus baru menyadari. Eris datang dengan gaun yang dibelinya saat di Milision. Gaun berwarna hitam dengan bordiran bunga, rambutnya pun juga nampak sedikit basah. "Rudeus, aku sendirian sekarang, dan aku baru saja berusia 15 tahun, kata Eris tiba-tiba. Oh, Rudeus sama sekali tidak ingat ulang tahun Eris. Tidak masalahkah jika aku baru mempersiapkan sesuatu sekarang? Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Tanya Rudeus. Eris menjawab, "Ya, keluarga. Rudeus, jadilah keluargaku." Rudeus kehabisan kata-kata. Ia masih tidak memahami apa maksud Eris. Apakah hubungan adik kakak semacam itu? Dengan kata lain, mari kita tidur bersama. Bukankah kita telah berjanji bahwa kita boleh melakukannya ketika sudah berumur 15 tahun? Ucap Eris. Kupikir itu hanya berlaku ketika usiaku sudah beranjak 15 tahun. Ucap Rudeus ragu-ragu mendengar perkataan Eris. Ada sesuatu yang aneh, pikir Rudeus. Mungkin memang Eris merasa kesepian dan banyak pikiran saat ini. Namun jika aku gerayangi tubuhnya saat ini, bukankah itu sama saja dengan mengambil kesempatan dalam kesempitan? Walaupun pedang Excaliburnya berteriak untuk melepaskan keperjakaannya sekarang, namun bukankah tidak baik melakukannya saat pasanganmu depresi? Tapi ya, ia juga tidak rela keperawanan Eris diambil orang lain. Sementara Rudeus sedang melamun, tiba-tiba Eris merebahkan diri di pangkuan Rudeus. Dia melingkarkan tangannya pada leher Rudeus. Momen itu terasa sangat erotis. Wajah cantik Eris dan dadanya memenuhi pandangan Rudeus. Apalagi melihat wajah Eris yang merona saat merasakan pedang Excalibur Rudeus yang perlahan bangkit. Hei Rudeus, aku pernah belajar hal ini dari ibu. Tapi karena ini cukup terlarang dan memalukan,
maka aku hanya akan mengucapkannya sekali. Setelah mengatakan itu, dia pun mengambil sebuah napas dalam-dalam. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku dan berkata, "Aku ingin menjadi kucingnya Rudeus, Nyan." Dan ya, malam itu Eris dan Rudeus sama-sama menaiki tangga kedewasaan. Rudeus hanya memikirkan Eris saat melakukan senggama. Ia hanya ingin melindungi Eris selamanya. Ia rasa tidak ada lagi yang lebih penting kecuali Eris. Ya, 3 anak cukup mungkin. Kalau itu benar-benar terjadi, maka ia akan sangat-sangat bahagia. Kita beralih ke sudut pandang Eris sebelumnya. Hari itu, aku menerima Rudeus sebagai hadiah ulang tahunku ke-15. Aku mencintainya. Kapan ya aku mulai mencintainya? Aku ingat. Aku menyukainya pertama kali saat ulang tahunku ke-10. Kata ibu, tidak ada seorang selain Rudeus yang bersedia menerimaku dengan ikhlas apa adanya. Aku pun merasa begitu. Tidak peduli berapa kali aku mengajarnya karena ia menggodaku, namun ia tetap ramah padaku. Tidak seperti anak bangsawan lain yang akan langsung menghindariku. Aku selalu mengingat betapa kuatnya Rudeus. Di saat aku hanya bisa menangis, menjerit, dan meminta tolong saat melihat Wizard, Rudeus dengan tenangnya berbicara pada pria super itu. Harusnya ia juga ketakutan sama sepertiku. Meskipun tangannya gemetar, Rudeus tetap menyembunyikan fakta bahwa ia ketakutan. Setelah itu aku merasa harus menjadi kuat, agar tidak terus-terusan bergantung pada Rudeus. Ya, gadis kasar ini hanya bisa bertarung. Aku menantang Wizard untuk terus berlatih bersamaku. Ia sudah kuanggap seperti guruku sendiri. Namun saat aku berhasil mengenai Wizard untuk pertama kalinya, Rudeus malah dengan mudahnya mengalahkanku. Banyak hal yang aku lalui bersama Rudeus, seperti kejadian di Milision. Aku masih tidak mengerti mengapa Rudeus memaafkan ayahnya, dan bahkan Wizard menghentikanku. Sampai hari saat bertemu dengan Dewa Naga. Aku dan Ruijie terus gemeteran tanpa henti. Namun Rudeus tetap tenang, bahkan bisa mendaratkan luka pada tangannya. Sampai saat itu juga, aku masih berpikir Rudeus tidak akan mati melawan siapapun. Namun pemikiranku saat naif. Rudeus hampir mati saat itu. Aku takut. Aku bahkan merasa menjadi beban bagi Rudeus. Di saat aku mengalami trauma berat, Rudeus malah sudah mempersiapkan sihir baru untuk melawan Dewa Naga itu suatu saat nanti. Sampai aku menerima fakta bahwa Ruijat sudah tidak bersama kami dan begitu juga keluargaku. Aku sedih. Tidak ada lagi yang menungguku saat aku pulang. Masih ada Ghislaine dan Alphonse yang memperdebatkan sesuatu yang sama sekali tidak aku setujui. Aku hanya punya Rudeus. Namun ia mungkin akan meninggalkanku suatu saat lagi. Belum semua keluarganya ditemukan. Untuk bisa menahannya, aku rela memberikan tubuhku. Aku sadar, dengan umur sekecil itu ia sudah berjuang untuk memuaskanku. Dan akhirnya aku juga menyadarinya. Aku sangat egois. Aku menggunakan alasan terbunuhnya anggota keluargaku untuk menahan Rudeus. Padahal aku hanya beban baginya. Sepertinya akan lebih baik jika aku menjauhinya untuk sementara waktu. Aku akan terus berlatih hingga sanggup menahan beban yang sama dengannya. Dengan mengikuti saran Ghislaine, aku akan pergi ke dataran suci pedang. Aku akan menjadi swordsman kuat dan Rudeus tetap menjadi penyihir. Aku akan menjadi pantas baginya dan akan hidup bahagia bersama dengannya. Namun bagaimana ya cara berpisah dengannya? Dia pasti akan menahanku dan menemaniku sekali lagi. Baiklah, aku hanya akan mengucapkan satu kalimat perpisahan dengan surat dan Rudeus pasti akan mengerti. Paginya, Rudeus bangun dengan hati sangat senang. Halo teman-temanku yang sudah melepaskan keperjakaannya. Ia menjadi sangat sombong sekarang. Dan sayangnya, kegembiraan Rudeus lenyap saat mengetahui Eris tidak ada di sebelahnya. Ia juga menemukan sesuatu berwarna merah berserakan di lantai. Rambut Eris yang indah berhamburan di lantai. Lalu ia melihat sepucuk surat. Isinya, sekarang Rudeus dan aku masih tidak sepadan. Aku akan pergi untuk melakukan perjalanan sekali lagi. Ia mencoba mencerna kalimat itu dan langsung berlari keluar ruangan. Semua barang-barang Eris sudah tidak ada.
Ia bergegas menemui Alphonse, namun yang ia dapati hanya Eris yang sudah pergi bersama Ghislaine ke suatu tempat yang tidak bisa diberitahukannya kepada Rudeus. Selama seminggu, Rudeus menghabiskan waktunya dalam keadaan linglung, akibat dicampakkan oleh Eris. Hingga akhirnya ia menemukan suatu kesimpulan. Eris sengaja meninggalkannya agar Rudeus dapat fokus mencari keluarganya yang hilang. Dan begitulah Rudeus akhirnya memulai perjalanan ke bagian utara benua tengah. Nah, begitulah cerita pada part kali ini. Cerita selanjutnya akan mengisahkan petualangan Rudeus sendiri. Iya, sendirian. Tanpa Eris dan Ruijat menyusuri benua tengah di masa remajanya. Bagaimanakah ceritanya? Dan ceritanya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isekaipedia. Karena kelanjutan cerita Mushoku Tensei akan dibahas setiap hari Selasa jam 3 sore dan Sabtu pukul setengah 8 malam. Jangan lupa share agar kami semakin semangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia shining off.